dalam syahadat itu terkandung pelajaran tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan jika telah diketahui kewajiban mengenal Allah, kita sudah tahu bahwa mengenal Allah itu harus kita dahulukan pelajarannya sebelum kita mempelajari ilmu fikih atau ilmu syariat. Yaitu wajib atas setiap mukallaf bahwa diketahui olehmu bahwasanya arti ma'rifah yaitu i'tiqad yang jazim lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Di sini Al-Habib Usman Batawi menerangkan sedikit tentang arti dari ma'rifah, yaitu i'tiqad, keyakinan, i'tiqad yang jazim, keyakinan yang kuat. Arti kuat di sini keyakinan yang tidak ada lagi keraguan-raguan, yakin bujur. Lagi keyakinan tersebut sesuai dengan kebenaran. Maksudnya apa-apa yang diyakini itu benar dan sesuai pula dengan kebenaran, disertai dengan dalil. Jadi ada dalil yang menyebutkan kebenaran keyakinan kita itu. Dan artinya jazam, i'tiqad yang putus, keyakinan yang kuat, yang tiada syak lagi dan bukan sangka-sangka. Itu arti jazam, keyakinan yang kuat, yang di situ tidak ada keraguan-raguan. Nah, ini yang kita kehendaki nanti pelajaran tauhid. Jadi kita benar-benar meyakini Allah dan segala sifat-sifatnya dengan tidak ada keraguan-raguan di diri kita. Dan nantinya diperkuat dengan dalil-dalil. Nah, sebagai contoh dulu, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat wujud, artinya ada. Yakin kita? Yakin Allah Ta'ala itu bersifat wujud, artinya ada. Dan itulah kebenarannya, bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar bersifat wujud. Lalu untuk memperkuat keyakinan kita tentang wujudnya Allah, tentang adanya Allah, maka diperkuat dengan dalil. Nah, dalil di sini ada dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, disebut dalil naqli, dan ada yang bersumber dari akal pikiran atau dalil akli. Sebagai contoh, Allah wajib bersifat wujud. Ini diperkuat dengan dalil naqli, firman Allah, Allahul
alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan 7 lapis langit, dan Allah yang menjadikan bumi, dan Allah pula yang menjadikan, yang menciptakan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini namanya dalil naqli, dalil Quran yang menerangkan benarnya keyakinan kita terhadap Allah yang bersifat wujud. Dalil naqli yang menerangkan benar keyakinan kita tentang Allah yang bersifat wujud. Dan terbagi jazam itu kepada 4 bagian. Jadi keyakinan yang kuat tadi, keyakinan yang kuat yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya itu terbagi kepada 4. Yang pertama, jazam muwafaqat pada hak dengan dalil. Artinya keyakinan yang kuat yang sesuai dengan kebenaran yang disertai dengan dalil. Seperti contoh yang tadi, kita yakin Allah Ta'ala itu bersifat wujud, dan memang Allah itu bersifat wujud. Dalil yang memperkuat Allah bersifat wujud adalah firman Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu dalil naqli. Adapun dalil akal, seandainya Allah itu tidak ada, mustahil ada alam ini, mustahil ada langit dan isinya, mustahil ada bumi dan isinya, mustahil ada apa-apa yang antara langit dan bumi. Kalau Allah Ta'ala itu tidak ada, mustahil. Nah, kenyataan ada, bumi ini ada, langit itu ada, dan apa yang ada antara keduanya itu ada. Ini membuktikan tentang adanya Allah yang menciptakan. Itu dalil akal. Seandainya langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya itu tidak ada, maka Allah juga tidak ada. Tapi kenyataannya semuanya ini ada. Tentunya ada yang maulah, ada yang menciptakan. Siapa? Zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikata orang dengan ma'rifah, karena ya ma'rifahnya, karena bujur dengan Allah. Karena pengenalan itu komplit, keyakinannya kuat, sesuai dengan kebenaran, dan diperkuat lagi dengan dalil-dalil yang menunjukkan apa yang kita yakini tersebut. Yang kedua, jazam muwafaqat pada hak tetapi tiada dengan dalil. Keyakinan yang kuat yang sesuai dengan kebenaran tetapi tidak disertai dengan dalil. Inilah yang dikata taklid sahih. Taklid, artinya taklid itu mengikuti orang, mengikut pendapat orang, mengikuti pendapat orang. Cuman yang diikuti ini pendapat yang benar, makanya dinamakan taklid sahih. Seperti keyakinannya tentang adanya Allah. Kata dia, Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu ada. Tapi ketika ditanya orang apa dalil tentang adanya Allah, dia tidak bisa menyampaikan dalilnya.
hanya dia ikut kepada pendapat orang yang berkeyakinan Allah Ta'ala itu ada. Nah ini orang tadi namanya taklid, bertaklid, mengikut kepada pendapat orang lain, tetapi pendapat yang diikut ini pendapat yang benar. Di pendapatnya itu benar, makanya dinamakan taklid sahih. Nah kebanyakan kita dan ini baik dari ilmu tauhidnya atau ilmu fikihnya, kita bertaklid kepada orang yang benar-benar mengetahui. Dalam ilmu tauhid itu kita bertaklid kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam ilmu fikih kita bertaklid kepada 4 mazhab: mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Nah kita di sini Indonesia terbanyak fikih bermazhabkan Syafi'i. Dalam ilmu tasawuf kita bertaklid kepada Abu Yazid Al-Bustami dan tokoh-tokoh tasawuf yang lain. Yang ketiga, jazam yang tiada muwafaqat pada hak dengan dalil, keyakinan yang kuat tapi kadar jujur walaupun disertai dengan dalil. Ini dikatakan jahil murakkab, jahil bodoh, sudah nyata itu salah diyakini. Seperti keyakinannya orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah atau anak Allah. Ini mereka kuat meyakini betul keyakinan mereka tentang bahwa Nabi Isa itu adalah putra Allah. Tapi bujurlah, kada bujur keyakinan ini. Sebagaimana dalam Quran, wa qalatil yahud wa qalatil nasara Isa ibnullah. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen mengatakan Nabi Isa itu adalah putranya Allah. Jadi Tuhan mempunyai anak. Nah kita mustahil Allah mempunyai anak, karena dalilnya dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang esa, Allahu samad, Allah tempat kita bergantung, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diranakan. Allah tidak lahir dan tidak pula dilahirkan. Itu dalil tentang salahnya keyakinan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani yang menyebutkan Nabi Isa itu adalah putranya Allah. Dalam ayat lain disebutkan ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa suami, lalu mereka menuduh Siti Maryam ini adalah melakukan perbuatan zina. Padahal tidak demikian kejadiannya. Malaikat meniup ruh ke rahim Siti Maryam sehingga hamil dan melahirkan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa lahir, disinilah mukjizat atau kodrat Allah berlaku untuk
membenarkan kebenaran Nabi Isa dan kebenaran Siti Maryam dari tuduhan-tuduhan yang tidak sepantasnya dituduhkan kepada Siti Maryam. Kata Nabi Isa, qala inni abdullah. Nabi Isa berkata, inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Nah, ini sudah menjawab tentang keyakinannya orang-orang Nasrani yang menyebutkan Isa itu adalah anak Allah. Di inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberikan aku sebuah kitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan Allah menjadikan aku ini seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah menjadikan aku ini menjadi berkah di mana saja aku berada. Ini jawaban Nabi Isa yang mana waktu itu beliau masih dalam pangkuan ibu Sidin, masih dalam buayan, masih bayi. Tapi dengan izin Allah, Nabi Isa dapat berkata dengan fasih, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Yang keempat, jazam yang tiada muwafaqat pada hak. Keyakinan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak disertai dengan dalil. Inilah yang dikata taklid batil. Artinya mengikut pendapat yang salah. Sudah salah diikuti dan diyakini. Nah, selaku umat Islam yang dari empat ini yang kita pakai adalah dua. Yang pertama yaitu ma'rifah atau kita taklid. Pertama ma'rifah tadi keyakinan yang kuat, yang sesuai dengan kebenaran dan disertai dengan dalil. Ini namanya ma'rifah. Makanya kata-kata bahasa al-arif billah ya. Kita sering melihat foto-foto ulama, foto-foto aulia waliullah itu al-arif billah, orang yang sangat kenal dengan Allah. Berarti orang ini ma'rifah, benar-benar kenal dengan Allah. Ma'rifah namanya al-arif billah, orang yang kenal, betul-betul kenal dengan Allah. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi ini agar segera diangkat oleh Allah dan kita sama-sama menjalani kehidupan kita dengan normal seperti sebelum adanya COVID-19. Amin.